Bab 1691. Mengalahkan Yi Daoleng. King Feng melangkah dengan keras ke tanah dan menghancurkan lantai batu hijau yang keras, menciptakan kawah di tanah. Kaki kanannya kemudian menendang batu besar yang pecah itu ke udara ke arah Yi Daoleng, seolah-olah ia bermaksud mengirim tubuh Yi Dao terbang ke udara. Yi Daoleng mengerutkan kening dengan sinar dingin yang terpancar di matanya. Kaki kanannya menendang ke depan, membentuk sinar energi, yang melesat maju bagai sambaran petir, menghantam batu itu. Batu itu hancur berkeping-keping di udara. Mata King Feng dipenuhi dengan keheranan karena dia tidak membayangkan bahwa batu yang ditendangnya dapat dengan mudah dihalangi oleh lawan. Dia merasakan aliran energi yang kuat dari tubuh Yi Daoleng, energi itu lebih kuat daripada energinya sendiri, karena telah mencapai alam roh tertinggi tingkat keempat. Yi Daoleng berada 3 tingkat lebih tinggi daripada King Feng, tetapi King Feng tidak takut sama sekali, karena semua itu berada dalam zona nyamannya. Pemilik hotel marah, lalu menghampiri sambil berkata, "Kalian berdua boleh berkelahi, tapi jangan hancurkan hotelnya. Hotelnya baru saja hancur, kalian berdua harus membayar 10.000 batu vitalitas tingkat kaisar untuk biaya perbaikan." Mendengar ucapan pria kekar itu, wajah King Feng dan Yi Daoleng berubah. Mereka tidak menyangka pria kekar ini akan begitu pelit. Mereka hanya menghancurkan satu ubin batu di tanah, dan dia meminta 10.000 batu vitalitas tingkat kaisar. Ubin itu jelas tidak lebih dari 10 batu vitalitas. Pria kekar itu melihat bahwa keduanya tidak mau membayar batu vitalitas, jadi dia melepaskan energi dahsyat yang menelan King Feng dan Yi Daoleng dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Mata King Feng berkilat kaget, karena ia baru saja mengetahui bahwa pria kekar ini adalah seorang master yang kuat. Pria itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Lelaki kekar itu pasti sudah terlatih dalam jurus-jurus suci yang kuat, dan hanya mereka yang sudah terlatih dalam jurus-jurus suci yang mampu menghalangi energinya. Pangeran kedua juga terkejut, dia mendengar dari kaisar bahwa ada kotak elang api di samping gurun api merah, dan ada hotel misterius yang disebut Hotel Gurun. Sejarah Hotel Gurun lebih panjang dari sejarah negara Lingyun itu sendiri, dan kaisar beberapa kali mengatakan kepada pangeran kedua bahwa begitu mereka memasuki Hotel Gurun, mereka tidak boleh berkelahi dengan pemilik hotel. Kini pangeran kedua akhirnya menyadari bahwa inilah bos Hotel Gurun. Ia adalah seorang guru besar yang bahkan ayahnya hormati. Tanpa ragu, pangeran kedua buru-buru mengeluarkan 10.000 batu vitalitas tingkat kekaisaran dari cincin interspatialnya, dan berkata, "Bos, ini 10.000 batu vitalitas tingkat kekaisaran untuk Anda lepaskan dari King Feng." Pria kekar itu tersenyum dan mengangguk gembira, lalu mengambil batu vitalitas dari pangeran kedua dan pergi. Sebelum pergi, pria kekar itu berkata keras, "Kalau kalian berdua mau bertarung, gunakan energi roh. Jangan hancurkan apapun di Hotel Gurun, atau aku akan mengusir kalian berdua. Siapapun yang menang berhak menginap di hotel." Ketika Yi Daoleng mendengar ucapan lelaki kekar itu, wajahnya berseri-seri karena gembira dan dia tertawa. Yi Daoleng menatap King Feng dengan angkuh dan berkata, "Hari ini adalah hari kematianmu, energi spiritualku berada pada tingkat tertinggi." Raungan macan tutul. Teriak Yi Dao sambil mengaktifkan energi spiritualnya, lalu membuka mulutnya membentuk sinar macan tutul sonik yang menerjang ke arah King Feng. Macan tutul ini sangat besar dan sepenuhnya terbentuk dari energi roh sonik. Ukurannya 3 meter dan melahap seluruh hotel saat ia menyerbu pikiran King Feng, mencoba mencekik jiwanya. Semua kultivator di sekitar terkejut, ini pertama kalinya mereka melihat macan tutul sonik sekuat itu. Yi Daoleng memang nomor 11 di peringkat jenius tertinggi. Pangeran kedua, Li Yang, dan 10 pria berbaju hitam lainnya merasa khawatir, karena mereka pernah mendengar tentang kekuatan Yi Daoleng di Lingyun. Dari semua miliaran kultivator di seluruh benua api merah bagian selatan, mereka yang berada di peringkat 100 teratas jenius tertinggi sudah cukup kuat. Yi Daoleng tidak hanya mencapai 100 besar, tetapi bahkan mencapai 11 besar, hampir 10 besar. Ini jelas menunjukkan betapa hebatnya dia. Semua orang khawatir pada King Feng, tetapi si anak anjing hitam jelas mengetahui kekuatan energi roh King Feng dan tidak mengkhawatirkannya. Energi spiritualnya jauh lebih kuat daripada alam tertinggi. Bahkan energi spiritual dari kekuatan alam tertinggi pun tidak akan mampu mengalahkannya. King Feng membuka mulutnya dan berteriak, "Raungan keempat, singa petir." Petik 2. Seekor singa hitam kuat yang dibentuk oleh Sonic muncul di hadapan King Feng. Singa itu berukuran 3 meter, dengan kilat hitam yang bergemuruh di sekelilingnya. Begitu muncul, ia melepaskan kekuatan dahsyat. Singa itu disebut Raja Hutan, dan singa petir adalah Raja Serangan Sonic. Singa petir Sonic bergerak sangat cepat, ia langsung muncul di hadapan macan tutul Sonic, menjatuhkannya, dan menerjang macan tutul Sonic dengan kilatnya. Macan tutul itu tersiksa oleh serangan itu, gemetar tak henti-hentinya. Akhirnya, dengan suara ledakan, macan tutul Sonic itu meledak dan menghilang di udara. Setelah mengalahkan macan tutul Sonic Yi Daoleng, King Feng tak henti-hentinya menyerang. Singa petir terus maju ke kedalaman pikiran Yi Dao, membuatnya menjerit kesakitan.
Serangan ledakan suara yang dahsyat itu menimbulkan kekuatan tabrakan yang dahsyat, membuat tubuhnya terpental keluar dan sangat terpental keluar hotel. Yi Daoleng terjatuh ke tanah, darah mengucur dari mulut, hidung dan matanya. Hening, sementara semua orang yang membudidayakan diri sendiri di sekitar melihat dengan terkejut. Kau lihat, 11 jenius tertinggi peringkat teratas, Yi Daoleng, telah dikalahkan. Tentu saja aku mengerti. King Feng ini terlalu kuat. Dia melepaskan singa petir Sonic dalam sekali serangan. Aku belum pernah melihat serangan Sonic sekuat itu. Saya pikir King Feng mampu menduduki peringkat 10 besar kultivator muda terbaik di 5 kerajaan di benua api merah bagian selatan. Seluruh kerumunan di sekitar berdiskusi tanpa henti sambil memandang King Feng dengan kagum, sementara mereka memandang Yi Daoleng dengan ejekan. Yi Daoleng kalah telak, dan dia diusir dari hotel akibat serangan Sonic, jadi semua orang memandangnya dengan jijik. Yi Daoleng berdiri dengan susah payah, menatap King Feng dengan penuh kebencian, lalu berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa dia telah kalah dan tidak bisa tinggal di sini, karena bos Hotel Desert sudah mengatakan bahwa siapapun yang kalah harus segera pergi. Bab 1692. Peta Gurun. Yi Daoleng pergi karena kekalahannya, dia tidak lagi punya muka untuk tinggal di Desert Hotel. Semua orang memandang punggungnya dengan sinis saat ia pergi. Semua praktisi di sekitarnya pernah mengagumi Yi Daoleng, karena ia berada di antara 11 besar daftar peringkat jenius tertinggi. Akan tetapi sekarang setelah King Feng mengalahkan Yi Dao, mereka tidak lagi menghormatinya karena orang lemah tidak pantas dihormati. Banyak kultivator bergegas mengelilingi King Feng dengan kekaguman di mata mereka. Mereka tahu bahwa siapapun yang dapat mengalahkan Yi Dao dengan satu serangan pastilah seorang Master Super, dengan kemampuan untuk menjadi salah satu dari 10 besar dalam daftar peringkat jenius tertinggi, yang merupakan kehormatan terbesar yang dapat diterima seseorang di 5 kerajaan selatan benua api merah. Bahkan pangeran kedua tidak mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu dari 10 orang paling jenius. Pangeran kedua memandang King Feng di sampingnya dengan perasaan terkejut, heran, dan sedikit kagum. Dia tahu bahwa King Feng sangat kuat, bahkan dia bisa mengalahkan pengawal putra mahkota dengan mudah. Namun, kini dia tahu bahwa dia telah meremehkan King Feng, yang merupakan seorang guru besar yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga kemampuan energi roh yang luar biasa. Pangeran kedua merasa beruntung telah bertemu dengan King Feng, dan dia merasa bahwa dengan bantuan King Feng, akan mudah untuk mendapatkan buah jiwa raja. King Feng tersenyum ringan dan berkata, Pangeran kedua, mari kita masuk ke hotel dan beristirahat. Petik 2. Karena kemenangan King Feng, bos Hotel Desert menyediakan 10 kamar untuk kelompok King Feng, dan menagih mereka setengah harga, yang merupakan diskon besar. King Feng membiarkan anak anjing hitam, Liang, pangeran kedua, dan 10 pria berpakaian hitam lainnya beristirahat di kamar mereka, sementara dia pergi ke tempat lain. Dia datang ke meja resepsionis hotel dan melihat lelaki kekar yang masih minum dari kendi alkohol. King Feng berjalan mendekat dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak akan menawariku minuman? Pria kekar itu menatap King Feng dan berkata, ada alkohol di sana, ambil sendiri. Tanpa ragu, King Feng meraih kendi alkohol di samping pria kekar itu, membuka mulutnya, dan meneguknya. Dengan toleransi yang tinggi, ia segera menghabiskan seluruh kendi yang berisi 10 liter itu. Alkoholnya terasa nikmat, dengan rasa yang bertahan lama. Setelah selesai, ia memuji dengan lantang, alkohol yang enak, alkohol yang enak. Lelaki kekar itu menatap King Feng dengan heran. Ia tahu di dalam minuman keras yang diseduhnya itu terdapat ramuan-ramuan ajaib yang berharga, juga ramuan-ramuan lainnya. Jadi, itu bukan minuman keras biasa. Selain itu, kadar alkoholnya tinggi, sehingga orang yang biasa berlatih sendiri akan merasa pusing setelah minum 1 gelas, dan pingsan setelah minum setengah liter. Jika seseorang minum 1 teko penuh, ia akan pingsan total, atau bahkan meninggal karenanya. Namun, setelah minum 1 kendi 10 liter penuh, tanpa efek samping apapun, ia jelas seorang raja alkohol. Setelah selesai, dia berkata, alkohol yang kau buat ini luar biasa. Ada arak beras, daun bunga aromatik, dan buah telur. Wajah pria kekar itu berubah ketika mendengar kata-kata King Feng, matanya dipenuhi keterkejutan. Kali ini, kata-kata King Feng benar-benar mengejutkannya. Pria kekar itu telah bekerja di Hotel Desert selama lebih dari 10 tahun, dan sudah sekitar 8.000 hingga 10.000 orang yang berkesempatan meminum alkohol ini, dan semuanya tidak dapat mengidentifikasi isinya. Namun, King Feng mampu menyebutkan semua isinya dengan benar setelah dia meminum setoples penuh alkohol, tanpa kesalahan sedikit pun, seolah-olah dia sendiri yang meraciknya. Pria kekar itu menatap King Feng dan berkata, siapa namamu? King Feng tersenyum ringan dan berkata, saya King Feng, siapa namamu? Pria kekar itu berpikir sejenak dan berkata, kamu orang yang menarik, jadi aku akan memberitahumu, namaku Zheng Huo. King Feng tersenyum ringan dan berkata, Zheng Huo, nama yang bagus. Petik 2. King Feng dan Zheng Huo mulai minum lagi dengan kendi lain,
karena keduanya memiliki toleransi yang tinggi, mereka minum kendi demi kendi, bukan teguk demi teguk. Dua orang minum kendi demi kendi, totalnya 5 kendi, yang berarti keduanya masing-masing minum 50 kg. Meskipun toleransinya sangat tinggi, ia juga merasa pusing. King Feng tahu dia agak mabuk, tapi fisiknya sangat bagus dengan tubuh api penyucian fana. Ada api kemasan di dalam tubuhnya, yang bisa menghilangkan alkohol. Meski begitu, King Feng masih merasa pusing setelah meminum 50 kg alkohol. Namun, Zheng Huo tidak lebih baik. Ia juga pusing karena kedua matanya dipenuhi bintang. Dia telah mengerahkan segenap tenaganya saat minum bersama King Feng. Jarang ada orang dengan toleransi sebesar itu, dan wajar saja dia merasa enggan dikalahkan, tetapi tetap saja dikalahkan. King Feng mengaktifkan tubuh penyucian fana internalnya saat ia melepaskan cahaya hitam yang melepaskan sebagian kandungan alkohol dalam darah, dan kepalanya sedikit jernih. King Feng memegang bahu Zheng Huo dan berkata, "Kakak Zheng Huo, kamu lebih tua dariku, izinkan aku memanggilmu kakak laki-laki." Petik 2. Apakah kamu punya peta gurun api merah? Bisakah kamu memberiku salinannya? Tanya King Feng. Zheng Huo menepuk dadanya dan berkata, "Saudaraku, hanya karena dipanggil saudara, kakak laki-laki akan dengan senang hati membantumu." Zheng Huo berkata, "Aku punya peta gurun api merah yang paling ringkas, aku akan memberikannya kepadamu hari ini." Zheng Huo menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan sebuah peta keriput dari cincin interspatialnya. Peta itu sangat kuno, penuh robekan, noda, dan karat, seolah-olah setiap halamannya menyimpan sejarah tersendiri. King Feng melihatnya dan menyadari bahwa ada sedikitnya 500 tahun sejarah pada peta ini, kalau tidak, peta ini tidak akan setua itu. Sebelumnya ia berhipotesis bahwa Hotel Gurun ini unik, tetapi sekarang tampaknya hotel ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, untuk apa dia memiliki peta gurun api merah yang berusia lebih dari 500 tahun ini? Itu adalah harta karun langka yang tidak bisa ditemukan di kelima kerajaan benua api merah di selatan. Untungnya, King Feng membuat Zheng Huo mabuk, dan keduanya pun menjadi akrab. Kalau tidak, Zheng Huo tidak akan mengeluarkan peta berusia 500 tahun itu. King Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatan Zheng Huo yang luar biasa, setidaknya di alam tertinggi tingkat ke-9, dan hampir berada di alam roh kerajaan. "Terima kasih, kakak Zheng Huo, kalau aku menemukan harta karun di gurun, aku akan membawakannya untukmu, kakak." King Feng berterima kasih padanya, mengambil peta itu, lalu pergi. Bab 1693. Memasuki gurun api merah. Mata Zheng Huo berbinar-binar saat ia berjalan terlatih-tatih ke kamarnya dalam keadaan mabuk berat. Setelah King Feng kembali ke kamarnya, dia mendapati pangeran kedua menunggu di dalam, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat melihat King Feng masuk. Pangeran kedua bergegas ke depan King Feng, menutup jendela, dan berkata pelan, "King Feng, apakah kamu sudah mendapatkan peta gurun api merah?" King Feng tersenyum ringan dan berkata dengan arogan, "Jangan khawatir pangeran kedua, tentu saja aku melakukannya." Petik 2. King Feng menatap pangeran kedua dengan gembira dan gembira. King Feng minum bersama Zheng Huo dengan sengaja, karena dia tahu bahwa Hotel Gurun adalah hotel tertua di kota Elang Api, dan Zheng Huo adalah bos Hotel Gurun, jadi dia pasti punya peta gurun api merah. Begitu mereka mendapatkan peta Crimson Fire Desert, bahaya memasuki Crimson Fire Desert akan berkurang drastis, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak harta. Pangeran kedua cepat-cepat melirik peta milik King Feng, dan setelah memastikan kebenarannya, dia mengangkat ibu jarinya dan menatap ke arah King Feng dengan penuh pujian dan kekaguman. Pangeran kedua berkata pelan, "King Feng, kau terlalu kuat. Aku jelas melihatmu minum 50 liter alkohol. Bahkan jika mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan bisa minum sebanyak itu." King Feng tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berkata, "Kepalaku juga pusing sekarang, dan aku butuh istirahat. Ayo kita berangkat besok pagi-pagi sekali, dan cobalah memasuki gurun api merah sesegera mungkin agar kita bisa menemukan buah jiwa raja." Petik 2. Aku masih harus menyelamatkan temanku. Setelah selesai berbicara, King Feng menghampiri tempat tidur dan tertidur. Sebenarnya, ia mabuk berat. 50 liter alkohol bukanlah jumlah yang sedikit, belum lagi ramuan-ramuan berkualitas tinggi yang dicampur di dalamnya, masing-masing dengan kekuatan luar biasa. Jika itu adalah orang lain yang sedang mengembangkan diri, mereka pasti sudah mabuk berat setengah mati. Hanya King Feng yang memiliki kekuatan fisik dan energi spiritual yang cukup kuat untuk menahan efek alkohol herbal bermutu tinggi ini. Keesokan harinya, matahari terbit ketika hangatnya sinar matahari menghangatkan tanah dan meningkatkan suhu udara hingga ke tingkat yang sangat panas. Lingyun terletak di sisi selatan benua api merah dan merupakan kerajaan terpanas di sekitarnya. Sebagian besar waktu, kerajaan itu terpanggang di bawah terik matahari dengan suhu tinggi. Terutama di sekitar perbatasan gurun api merah, suhunya bisa mencapai 50 derajat. King Feng bangun pagi-pagi dan memimpin pangeran kedua, anak anjing hitam, Li Yang, dan 10 pria berpakaian hitam lainnya keluar dari Hotel Gurun menuju gurun api merah.
Di atas Hotel Desert, seorang lelaki kekar berdiri diam di depan jendela, seraya memandang ke arah King Feng sementara King Feng pergi dengan sedikit keanehan di matanya. Pria kekar ini adalah Zheng Huo, yang minum bersama King Feng tadi malam. Ia bahkan kalah telak darinya dalam hal minum, dan bahkan memberikan peta gurun api merah yang berusia 500 tahun miliknya. Akan tetapi, Zheng Huo sama sekali tidak menyesal, karena dia telah melihat bahwa King Feng mempunyai kekuatan dan teknik misterius, yang bahkan dia sendiri belum dapat melihatnya. Zheng Huo memperhatikan kepergian King Feng dan berkata, orang yang menarik. Kuharap kita berteman, dan kau akan membawakanku beberapa harta dari gurun api merah. Setelah Zheng Huo berbicara, dia menutup jendela, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Keluarga Zheng Huo dikutuk oleh kelompok misterius 500 tahun lalu, menyebabkan mereka tidak dapat memasuki gurun api merah. Sekalipun mereka punya petanya, mereka tidak diperbolehkan mengambil harta karun di dalamnya. Jadi kali ini dia sengaja memberikan peta Crimson Fire Desert ke King Feng. King Feng dan yang lainnya mungkin bangun pagi, tetapi ada juga kultivator kuat lainnya yang bangun lebih awal, seperti putra mahkota, putri ketiga, dan juga para pangeran, putri, dan penguasa dari 4 kerajaan lainnya, semuanya bergerak menuju gurun api merah. Mereka juga menemukan peta Crimson Fire Desert di kota itu, tetapi semuanya tidak lengkap dan tidak menandai beberapa tempat berbahaya. Hanya King Feng yang memiliki versi terlengkap dari peta gurun api merah, dan peta itu bahkan menandai beberapa area terlarang yang mematikan, tempat para binatang buas hidup. Bahkan para master tingkat tertinggi pun tak bisa mendekat, mereka pasti akan mati jika mendekat. Saat King Feng berjalan keluar gerbang kota, dia bertemu Yi Dao Leng, yang wajahnya berubah saat melihat King Feng. Yi Dao ketakutan oleh energi spiritual King Feng. Setelah kembali, ia terluka di beberapa bagian terdalam pikirannya dan masih belum pulih. Setelah melihat King Feng, Yi Dao berbalik untuk pergi dan tidak mencari masalah dengannya, tetapi rasa dingin di matanya tidak hilang. King Feng tidak repot-repot melihat Yi Dao, karena ia khawatir dengan ular pemakan langit. King Feng berbalik dan bertanya pada anak anjing hitam, anak anjing, gunakan hidungmu untuk mengendus di mana ular pemakan langit berada. Kita harus segera pergi mencarinya. Anak anjing hitam mengangkat hidung anjingnya dan mengendus-endus. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan kaki depannya dan menunjuk ke utara. Jaraknya 300 mil di utara gurun api merah, ada daerah yang runtuh. King Feng mengangguk dan berbalik untuk berbicara kepada pangeran kedua, Pangeran kedua, aku punya teman 300 mil di utara gurun api merah, aku harus pergi ke sana. Maukah kau ikut atau kita berpisah? Pangeran kedua berkata tanpa ragu, King Feng, selamatkan temanmu dulu, dan aku akan ikut denganmu. Pangeran kedua berpikiran sangat jernih, ia ingin menemukan buah jiwa raja, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan para putri, pangeran, bangsawan, dan penguasa kerajaan lain dengan kemampuannya. King Feng mengangguk dan berterima kasih kepada pangeran kedua karena ia tahu kesulitan yang dihadapinya. Kemudian, sekelompok orang bergegas ke utara, menuju gurun api merah. Gurun api merah adalah tempat paling berbahaya di Lingyun dan sangat terkenal di seluruh kerajaan lain karena banyak orang berbakat yang meninggal di sana. Namun, kali ini, buah jiwa raja muncul di gurun api merah. Itu adalah ramuan kelas kekaisaran, yang menarik perhatian 5 kerajaan lainnya, karena semua talenta kelas tertinggi lainnya juga datang. Kalau bukan karena perjanjian 5 negara, mungkin para kaisar sendiri yang akan datang. Bab 1694. Mengejar ular pemakan langit. Begitu King Feng dan yang lainnya melangkah ke gurun api merah, ia merasakan semburan energi dahsyat yang menghanguskan pasir di tanah. Kakinya baru saja menginjak gundukan pasir pertama ketika ia merasakan sensasi terbakar yang luar biasa. King Feng telah berlatih tubuh api penyucian fana dan memiliki kulit yang kuat yang mampu menahan suhu setinggi ini. Namun, kaki 10 kultivator lainnya semuanya mengepul karena panas. Bahkan kaki Liang dan pangeran kedua pun terbakar uap, terasa perih dan sakit. King Feng mengerutkan kening, dan pasir gurun terasa terbakar sementara orang lain di sekitarnya tidak tahan. Melihat Liang berkeringat deras, sepatunya terbakar asap hitam, ia pun khawatir dan menarik Liang ke sampingnya. Dia mengaktifkan esensi vital elemen api internalnya dan mentransfernya ke Liang untuk membantunya menghalangi panas gurun. Wajah Liang memerah dan kakinya tidak lagi berasap, jelas saripati vital api milik King Feng berguna. King Feng melihat bahwa saripati vitalnya telah membantu Liang, jadi dia memberikan sebagian kepada pangeran kedua, bersama dengan 10 orang berpakaian hitam lainnya. Esensi vital api milik King Feng mengandung sedikit api emas, yang merupakan api tingkat suci. Gurun api merah tua sangat panas, tetapi masih jauh dari api emas. Pangeran kedua dan yang lainnya menatap King Feng dengan kaget. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang mampu menahan suhu gurun api merah tua dengan kekuatan fisiknya. Dengan begitu banyaknya kultivator mandiri yang datang ke Crimson Fire Desert, sebagian besar akhirnya menyerah terhadap suhu tinggi, bahkan ada yang meninggal karenanya.
Pangeran kedua menyadari hal ini, jadi dia menyiapkan banyak hal di dalam cincin interspatialnya, seperti balok es dan jimat pendingin elemen es yang secara mengejutkan berguna. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berlari ke arah King Feng sambil berkata, "King Feng, berikan aku sedikit saripati vital apimu untuk menahan suhu tinggi ini." King Feng menendang anak anjing hitam dan berkata, "Kulitmu sudah cukup kasar, kau tidak membutuhkan esensi vital apiku. Bawa kami ke ular pemakan langit." Anak anjing hitam memandang ke arah King Feng seolah-olah dia dianiaya dan kemudian pergi memimpin jalan. Cakarnya sangat kuat, ganas, dan kulitnya tebal. Pasir di gurun mungkin bersuhu tinggi, tetapi tidak akan melukai anak anjing hitam. Pada saat yang sama, di sisi utara gurun api merah, ular pemakan langit sedang dikejar. Yang mengejar ular pemakan langit adalah raksasa setinggi 3 meter. Tubuhnya terbuat dari pasir, dan memancarkan energi yang luar biasa kuat. Setiap kali dia menyerang, lubang besar seukuran manusia tercipta di tanah gurun api merah tua, dan tubuh ular pemakan langit terluka parah. Ular pemakan langit telah menghindari banyak kejaran tadi malam. Ia menemukan tempat untuk berlindung, tetapi tidak tahu bahwa ia akan ditangkap oleh raksasa gurun setinggi 3 meter. Ular itu mengibaskan ekornya sambil berlari dan mengumpat, raksasa gurun sialan ini terlalu kuat, mereka seperti iblis yang tak mau mati. Bagaimana mungkin mereka bisa berkumpul kembali dengan pasir setelah kuhantam kepalanya? Selama beberapa hari terakhir, ular pemakan langit bertarung dengan raksasa gurun, tetapi tubuh raksasa itu terbuat dari pasir kemasan gurun api merah. Bahkan jika ular pemakan langit dengan kuat menghancurkan kepala lawan, masih ada banyak pasir di gurun api merah, dan musuh akan berkumpul kembali. Yang berarti raksasa gurun itu tidak akan pernah terbunuh selama ia berada di dalam gurun api merah tua. Sambil berlari di depan, ular pemakan langit mulai bergumam sendiri, "King Feng, anak anjing hitam, kalian berdua kemana? Aku sudah berusaha mencari kalian selama ini, tapi tak satu pun kulihat wajah bodoh kalian. Aku akan mati di sini." Raksasa gurun di belakang mereka memiliki bentuk fisik yang sama seperti manusia, tetapi tubuh mereka terbuat dari pasir, dan bahkan dua bola mata besar mereka terbentuk dari pasir emas. Raksasa gurun itu menatap dingin ular pemakan langit dengan amarah di matanya, karena ratu gurun mereka menginginkan ular pemakan langit sebagai peliharaannya. Raksasa gurun itu tertawa dan berkata, "Ular hitam, jangan lari lagi. Kembalilah bersamaku dan jadilah peliharaan ratu kita. Dia akan memujamu, atau kau akan dijadikan makanan." Ular pemakan langit berbalik dan meludah, sambil terus berlari. Ia tidak mau mendengarkan raksasa gurun itu, karena walaupun wanita itu cantik, ia memiliki hati yang busuk dan ular pemakan langit tidak ingin berakhir di tangannya. Tiba-tiba, wajah ular pemakan langit berubah, karena segerombolan semut hitam muncul di hadapannya. Jika mereka semut biasa, ular pemakan langit tidak akan setakut itu. Akan tetapi, itu bukanlah semut biasa, melainkan semut kanibal, segerombolan makhluk ganas yang memakan daging hidup dari binatang iblis dan manusia. Ular pemakan langit sebelumnya telah melihat seekor binatang iblis tingkat 4 yang kuat dimakan oleh semut-semut kanibal ini. Bangkainya berubah menjadi tulang-tulang putih dalam hitungan detik. Semut-semut kanibal hitam ini berteriak kegirangan saat melihat ular pemakan langit, lalu menyerbu ke arahnya. Wajah ular pemakan langit berubah menjadi hijau karena raksasa gurun dan semut kanibal telah menjepitnya dari depan dan belakang. Ia terkepung sepenuhnya. Anak anjing hitam merasakan bahwa ular pemakan langit sedang dalam bahaya, jadi ia pun menerjang maju. King Feng, pangeran kedua, Li Yang, dan 10 pria berbaju hitam lainnya semuanya menyerang maju tanpa henti dengan kecepatan luar biasa seperti tornado. Tiba-tiba, King Feng merasakan ada yang tidak beres, dan berkata kepada anak anjing hitam di depannya, "Berhenti berlari." Anak anjing hitam berhenti dan bertanya, "King Feng, aku sudah merasakan ular pemakan langit tidak jauh dari kita, dan dia dalam bahaya besar, mengapa kita harus berhenti?" King Feng menunjuk ke langit dan berkata, "Tidakkah kau lihat? Angin di langit sedang berubah. Itu bukan karena kita berlari, melainkan terbentuk secara alami." Wajah pangeran kedua berubah ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia berkata, "King Feng, angin ini seperti badai pasir yang sedang terbentuk, dan seperti badai biasa, angin ini memiliki daya rusak yang besar." Begitu suara pangeran kedua turun, badai kuning tiba-tiba jatuh dari langit di depan mereka dan membentuk pusaran air yang luar biasa dahsyat. Dengan mata telanjang, kita bisa melihat tubuh beberapa kultivator di dalam pusaran angin. Tubuh mereka sudah terkoyak oleh kekuatan angin. Bab 1695. Badai pasir. Melihat badai pasir mengamuk ke arahnya, Li King Feng mengerutkan kening. Badai pasir tingkat 12 itu sangat kuat, menggulung butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya dan membuat retakan di udara. Kelompok Li dan Li King Feng telah maju di jalur yang membawa mereka langsung ke badai pasir, kini sudah terlambat untuk menghindar. Badai pasir itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Tinju ketujuh, menghancurkan tubuh. King Feng Li menggunakan teknik ketujuh dari Strangle Hellfish, dengan kitab suci jimat hitam terpancar dari pukulannya.
Tulisan-tulisan jimat ini tampak seperti kawanan kecebong, menerangi langit dan bumi saat mereka menerjang maju, membelah badai pasir di hadapan mereka menjadi dua. Ledakan. Dengan ledakan keras, badai pasir raksasa itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Butiran-butiran pasir keemasan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, kembali ke tanah. Jurus ketujuh dari tinju neraka cekik milik Li Qingshan sangat kuat. Jurus ini bahkan mampu membelah tubuh para praktisi kultivasi diri. Tentu saja, badai pasir biasa tidak akan mampu menandingi pukulan tersebut. Di belakang pangeran kedua, sekitar selusin pria berpakaian hitam melihat King Feng Li membelah badai pasir raksasa dengan satu pukulan dan terkejut. Meskipun mereka telah menyaksikan serangan King Feng Li berkali-kali sebelumnya, dan menyadari bahwa dia sangat kuat, pemandangan itu tetap saja mengejutkan mereka. Pangeran kedua menatap Li King Feng dengan kagum. Membawamu bersamaku ke gurun api merah tua adalah keputusan yang tepat, katanya. Jika kau tidak ada di sini dan aku menghadapi badai pasir seperti itu, aku tidak punya pilihan selain melarikan diri atau mati. Li tersenyum. Sambil melambaikan tangannya, ia berkata, semuanya, hentikan obrolannya. Ayo kita cari temanku, ular pemakan langit. King Feng Li, anak anjing hitam, dan Li yang memimpin jalan, diikuti oleh pangeran kedua dan sejumlah pria berpakaian hitam di belakang mereka. Mereka semua maju dengan menggunakan esensi vital mereka. Mereka melesat maju seperti siklon hitam. 100 meter di depan mereka, ular pemakan langit juga menghadapi bahaya besar. Raksasa gurun di belakangnya menyerang dengan tinjunya, membuat ular pemakan langit terlempar dan mendarat tepat di depan para semut karnivora. Semut-semut karnivora ini juga tidak mau main-main. Mereka suka memakan bangkai manusia dan binatang iblis. Melihat ular pemakan langit, mereka menyerbu mangsanya dengan penuh semangat. Ekspresi ular pemakan langit berubah. Membuka mulutnya, ia menyemburkan seberkas cahaya hitam. Ini adalah kekuatan super leluhur ularnya, sebuah serangan yang sangat dahsyat. Ia langsung menghancurkan puluhan semut hingga tak bernyawa. Namun, semut karnivora itu terlalu banyak. Jumlah mereka lebih dari 10.000 dan mengepungnya sepenuhnya. Meskipun kehilangan puluhan anggota, ribuan lainnya tetap maju menyerang. Ketakutan muncul di wajah ular pemakan langit. Ia membuka mulutnya untuk menyemburkan lebih banyak cahaya hitam, yang melesat ke arah semut-semut dengan kekuatan dahsyat, mengoyak udara di sekitarnya. Sifat korosifnya menggerogoti tubuh semut-semut, menghancurkan mereka menjadi debu. Namun, untuk menggunakan kekuatan super leluhur ularnya, ular pemakan langit harus menghabiskan banyak saripati vitalnya. Setelah menggunakannya 2 kali, ia terengah-engah karena kelelahan. Ini terutama karena ia terluka parah. Saat dikejar oleh raksasa gurun, ia menderita banyak luka. Sekarang, setelah menggunakan kekuatan super leluhur ularnya 2 kali, ia tak mampu lagi menahan tenaga. Ia terhuyung-huyung saat bergerak, hampir jatuh ke tanah. Ular pemakan langit melirik raksasa gurun di belakangnya. Sialan, umpatnya dalam hati. Kenapa semut-semut ini tidak menyerang raksasa? Kenapa mereka hanya menyerangku? Kenyataannya, tanpa sepengetahuan ular pemakan langit, semut-semut karnivora itu berteman dengan raksasa gurun. Mereka saling kenal baik, karena telah lama hidup bersama di gurun api merah. Semut-semut karnivora itu tidak makan pasir. Raksasa gurun pun demikian, tidak mengganggu semut-semut karnivora itu. Semut-semut itu hanya menyerang manusia yang berkultivasi sendiri dan binatang iblis. Seperti ular pemakan langit, semut-semut itu menganggap semuanya sebagai makanan lesat. Namun, kali ini, raksasa gurun tidak berniat membiarkan semut karnivora melahap ular pemakan langit. Ratu gurun menginginkan ular ini sebagai hewan peliharaan, ia harus membawanya kembali. Melihat semut-semut karnivora itu, raksasa gurun berkata, kalian tidak bisa memakan ular pemakan langit ini. Ratu menginginkannya. Aku harus membawanya kembali. Mendengar kata-kata raksasa gurun, Raja Semut Karnivora menggelengkan kepalanya. Aku merasakan kekuatan leluhur ular pada ular pemakan langit ini. Dengan kekuatan seperti itu, jika aku melahap tubuhnya, aku bisa membangkitkan garis keturunan leluhurku dan menjadi leluhur semut. Baik raksasa gurun maupun semut karnivora tidak bersedia mundur, mereka berdua menginginkan ular pemakan langit. Terjebak di antara mereka, ular pemakan langit kesal. Ia diperlakukan seperti hewan peliharaan. Satu pihak ingin menangkapnya, pihak lain ingin memakannya. Sialan, raksasa gurun dan semut karnivora berdebat lama sekali tanpa hasil. Keduanya tak bisa mengalahkan satu sama lain, juga tak bisa saling membunuh, sehingga mereka terjebak dalam perdebatan. Raksasa gurun menjadi tidak sabar. Kalau kau tanya aku, katanya, siapapun yang menangkap ular pemakan langit lebih dulu berhak memilikinya. Baiklah, kata Raja Semut Karnivora. Aku setuju dengan saranmu. Tunggu apa lagi? Ayo, tangkap ular pemakan langit. Kita akan membawanya dan membuat santapan lezat untuk diri kita sendiri. Mendengar perintah itu, 10.000 semut karnivora di belakang Raja bergegas menuju ular pemakan langit. Seolah terdorong oleh panggilan orang-orang terkasih mereka, mereka mengepung mangsanya dalam kawanan yang kedap air.
Ular pemakan langit membelakangi tembok, tak ada tempat lagi untuk lari. Ia menatap gerombolan semut karnivora di depannya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Ia tahu betul seberapa kuat semut-semut ini, mereka melahap binatang iblis dan manusia yang sedang berkultivasi secara utuh, bahkan tak meninggalkan secuil tulang pun. Membuka mulutnya sekali lagi, ular pemakan langit menyemburkan seberkas kekuatan super leluhur ular. Sekali lagi, seberkas cahaya hitam itu membunuh ratusan semut karnivora. Gedebuk. Kelelahan total, ular pemakan langit jatuh ke tanah. Semut-semut yang tersisa menyerbu keluar. Membuka rahang mereka yang tajam, mereka menggigit tubuh ular pemakan langit. Sebuah luka robek di kulit ular pemakan langit, meneteskan darah ke pasir. Meskipun kulitnya sangat kuat, karena luka dan kelelahannya, ia kehilangan esensi vitalnya untuk bertahan melawan serangan itu. Selain itu, gigi semut karnivora itu sangat tajam, bahkan mampu menggigit batu meteor. Tubuh ular pemakan langit bukanlah masalah bagi mereka. Aduh, teriak ular pemakan langit. King Feng Li, anak anjing hitam. Kalian berdua lari kemana? Kalau kalian tidak segera muncul, aku benar-benar akan mati. Tepat saat suaranya mereda, sebuah suara arogan terdengar di dekatnya. Siapa yang berani menyakiti temanku? Kalian semua ingin mati. Mendengar suara yang familiar itu, air mata mengalir dari mata ular pemakan langit. Ia menoleh dengan panik dan, melihat Lily dan anak anjing hitam, ia dipenuhi harapan. Melihat kondisi ular pemakan langit, Li Qingshan memancarkan cahaya dingin dan mematikan di matanya. Semut hitam terkutuk ini. Beraninya mereka menggigit ular pemakan langit. Ia menganggap ini sebagai penghinaan terhadap dirinya sendiri. Bab 1696. Membunuh mereka semua. Li Qingfeng menendang tanah dengan ringan, tubuhnya terangkat ke udara dan langsung muncul di langit. Kemudian, ia membentuk busur di udara dan terbang ke sisi ular pemakan langit. Saat itu, ratusan semut karnivora hitam telah berkumpul di sekitar ular pemakan langit. Mereka telah mengepung mangsanya sepenuhnya dan, dengan rahang tajam mereka yang terbuka, mencoba merobek dagingnya. Niat membunuh terpancar di mata Li Qingshan saat ia mengaktifkan esensi vital apinya. Menghunus pedang kaisar api, ia menebas ke depan, melepaskan seberkas energi pedang yang berapi-api. Energi pedang berapi itu sangat dahsyat. Dengan panas yang mengerikan, energi itu menerjang semut-semut karnivora hitam. Tubuh semut-semut itu berderak dalam kobaran api sambil melolong kesakitan. Seketika, ratusan semut karnivora di sekitar ular pemakan langit telah dibunuh oleh Li hanya dengan satu ayunan pedang. Melihat ini, semut-semut karnivora di sekitar mereka berhenti, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Mereka tahu betul betapa kuatnya salah satu dari mereka. Tadi, mereka sudah melukai ular pemakan langit, mereka bahkan merobek sedikit kulitnya. Namun kini, ratusan semut karnivora dibantai dalam sekejap mata, semuanya hanya dengan satu ayunan pedang Li Qingshan. Pria di hadapan mereka sungguh luar biasa kuatnya, lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Pemimpin semut karnivora itu sangat tinggi, tingginya mencapai setengah meter, tubuhnya besar sekali. Rahangnya yang tajam mencuat keluar seperti taring harimau. Di sampingnya berkibar sepasang sayap. Ia adalah raja semut karnivora dan penguasa kawanan ini. Ia menatap ke arah King Feng Li. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara dingin. "Mengapa kau membunuh bawahanku?" King Feng Li tersenyum tanpa humor. "Ini," katanya, "temanku. Dan kau berani menyerangnya. Sekarang, aku beri kalian dua pilihan. 1, enyahlah sekarang juga. 2, kalian semua bisa mati di sini." Raja semut karnivora tertawa terbahak-bahak, matanya penuh penghinaan. "Sombong sekali kau," katanya. "Dari semua manusia yang telah memasuki gurun api merah, kebanyakan dari mereka telah menjadi santapan kami. Belum lagi kau baru berada di alam tertinggi tingkat pertama. Aku bahkan telah memakan para master alam tertinggi tingkat kelima. Kau hanyalah hidangan pembuka bagiku." Raja semut karnivora mengayunkan kaki depannya. "Kalian semua," katanya, "pergi. Bunuh manusia ini. Aku akan memakan kulit, daging, darah, isi perut, dan jantungnya." Atas perintah raja mereka, ribuan semut karnivora menyerbu ke arah King Feng Li. Dengan begitu banyak semut karnivora, mereka bergerak seperti karpet atau gelombang laut, menyelimuti sepenuhnya King Feng Li, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Dengan mengaktifkan esensi vital apinya, Li Qingshan menciptakan alam inferno. Ia kini telah menjadi master di alam tertinggi tingkat pertama, sehingga alam inferno yang ia ciptakan sangat kuat. Alam ini membentang sepanjang 1000 meter, dan di dalamnya terdapat lautan api merah yang membakar segalanya. Dengan panas yang mengerikan, api merah tua berderak di udara. Asap mulai mengepul dari semut-semut karnivora di dalam lingkaran, mereka menjerit kesakitan saat terbakar. Ekspresi wajah raja semut karnivora berubah, kilatan amarah terpancar di matanya. Ia tidak menyangka bahwa energi vital api milik Li begitu besar, dan pada suhu setinggi itu. Bawahannya sama sekali tidak mampu menahannya.
Raja Semut Karnivora tiba-tiba mengepakkan sayap kanannya, menciptakan tornado hitam. Dengan kekuatan dahsyat, tornado hitam itu merobek ruang itu sendiri saat muncul. Tornado itu merobek celah langsung ke alam inferno milik Li, memungkinkan semut karnivora di dalamnya untuk melarikan diri. King Feng Li mengerutkan alisnya. Alam tertinggi tingkat kelima, ya, pikirnya dalam hati. Ia tak menyangka Raja Semut Karnivora itu telah mencapai alam tertinggi tingkat kelima. Pantas saja ia bertindak begitu arogan. Lili tahu bahwa ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Raja dan pasukan semut karnivoranya. Jika tidak, begitu mereka melarikan diri, ia akan berada dalam situasi yang sulit. Makhluk-makhluk ini bergerak melintasi gurun tanpa meninggalkan jejak dan sangat sulit dilacak. Tanpa ragu, King Feng Li mengeluarkan mutiara petir gunturnya. Mutiara petir-petir milik Li Qingshan telah berada dalam masa inkubasi selama beberapa waktu. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, level mutiara petir-petir juga berubah. Mutiara itu kini telah mencapai tingkat 5 dan warnanya berubah menjadi merah. Dengan menggunakan mantra petirnya, King Feng Li mengaktifkan petir yang terdapat dalam mutiara petir-petir, melepaskan seluruh 1000 sinar petir di dalamnya. 1000 sinar petir muncul, melepaskan serangkaian suara berderak keras, mereka bahkan lebih kuat daripada saat mereka masih di kelas 4. Kilat merah terang muncul seolah-olah dari kehampaan, menyambar 10.000 semut karnivora hitam dengan ganas. Tubuh semut-semut itu meledak saat bersentuhan, berubah menjadi serpihan-serpihan yang lenyap di langit gurun api merah. Guntur kelas 5 milik Li King Feng terlalu kuat bagi semut karnivora, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka mati bahkan sebelum sempat berteriak. Satu-satunya yang tersisa adalah Raja Semut Karnivora. Raja itu sangat kuat. Meskipun telah disambar petir 2 kali, ia hanya mengalami luka ringan, dengan sedikit darah hitam yang mengalir dari luka-lukanya. Selain itu, ia tidak terluka. Namun, melihat 10.000 bawahannya terbunuh, Raja Semut Karnivora itu meraung marah. Raja Semut Karnivora itu memelototi Lili dengan penuh kebencian. Manusia, kau akan mati. Aku akan memakanmu hari ini, apapun yang terjadi. Raja Semut Karnivora itu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang dari tanah. Dari udara, ia membuka rahangnya dan menyemburkan cairan hitam yang diarahkan langsung ke Li King Feng. Cairan hitam itu adalah sejenis kekuatan super yang dipelajarinya sendiri. Cairan itu memiliki sifat korosif yang kuat, mampu melubangi udara, tanah, atau bahkan kehampaan itu sendiri. Lili tetap tenang, tidak takut sedikit pun. Ia menarik kekuatan dari dalam dirinya, dan api keemasan muncul, menari-nari di atas 2 jari tangan kanannya. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan api itu ke depan. Api keemasan itu memancarkan panas yang mencapai 8.000 derajat, menghancurkan cairan hitam beracun itu hingga musnah, hanya menyisakan gumpalan asap hijau yang dengan cepat menghilang di atas gurun api merah tua. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, api keemasan itu terus melesat maju. Api itu menimpa Raja Semut Karnivora, membuatnya melolong kesakitan. Raja Semut Karnivora mencoba memadamkan api keemasan yang melahap tubuhnya, tetapi ia mendapati api itu terlalu kuat. Ia tidak dapat memadamkannya. Api keemasan merambat di sepanjang kaki sang raja, melahap kaki, sayap, kepala, dan tubuhnya. Akhirnya, api itu pun menjadi abu dan berhamburan ke angin. Raja Semut Karnivora dibunuh. Melihat kematian Raja Semut Karnivora, ekspresi raksasa gurun berubah menjadi ngeri. Ia menyadari betapa kuatnya Raja Semut Karnivora itu. Bahkan raksasa gurun pun tak mampu membunuh sang raja. Namun kini, Raja Semut Karnivora itu dibunuh oleh King Feng Li dengan mudah. Raksasa gurun tahu bahwa, jika ia bertarung dengan King Feng Li, ia mungkin tidak akan sebanding dengan manusia itu. Bab 1697. Menjinakkan raksasa gurun. Melirik King Feng Li, raksasa gurun berbalik dan bersiap untuk berlari. Ia tahu bahwa ia harus melarikan diri dari pria ini jika ia ingin bertahan hidup. Meskipun tubuh raksasa gurun terbuat dari pasir, ia menduga api emas pria ini masih dapat melukainya. Api itu luar biasa kuat, dan raksasa gurun merasakan bahaya yang berasal darinya. Ia yakin api emas itu dapat melelehkan semua pasir di tubuhnya. Kau ingin lari? Kilatan dingin muncul di mata Li Qingshan. Tapi bisakah kau pergi? Bergabung ke dalam kehampaan menggunakan kitab suci jimat spasial, King Feng Li muncul di hadapan raksasa gurun dalam sekejap. Ia kemudian mengaktifkan esensi vitalnya dan menyerang dengan tinjunya, membuat lubang besar di tubuh raksasa gurun. Raksasa itu terpental, mendarat dengan keras di tanah. Namun, sesaat kemudian, pasir dari gurun api merah mulai berkumpul ke arah raksasa gurun, mengisi lubang di dadanya, ia telah pulih ke keadaan semula. Li King Feng mengerutkan kening. Hah, kau tidak mati, tanyanya. Tubuhmu ternyata sepenuhnya terbuat dari pasir. Aneh sekali. Di sampingnya, ular pemakan langit berkata, King Feng Li, makhluk ini praktis abadi. Aku sudah mencoba berkali-kali, astaga, aku bahkan meledakkan jantungnya. Tapi pasirnya selalu kembali. Li King Feng mengangguk.
Karena kau tidak akan mati, katanya, maka aku akan menggunakan apiku dan melelehkan semua pasirmu. Setelah selesai berbicara, Li Qingshan memanggil api emasnya, yang kembali muncul di jari-jarinya. Niat membunuh terpancar di mata Li Qingshan saat ia bersiap untuk melemparkan api itu ke tubuh raksasa gurun dan membunuhnya. Ekspresi wajah raksasa gurun berubah menjadi ketakutan. Ia baru saja menyaksikan Raja Semut Karnivora dibakar hidup-hidup oleh api kemasan. Bahkan tak ada sesosok tubuh pun yang tertinggal. Api emas itu terlalu kuat. Suhu yang terkandung di dalamnya setara dengan suhu Sein. Raksasa gurun hanyalah penguasa alam tertinggi, mustahil baginya untuk menahannya. Dengan suara dentuman yang menggelegar, raksasa gurun itu berlutut. Ia menempelkan dahinya ke pasir dan membungkuk ke arah Li Qingfeng. "Jangan bunuh aku," pintanya, "jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati." Li Qingfeng terdiam. Ia mengira raksasa gurun itu tangguh, tetapi ternyata ia sangat takut mati. Namun, mungkin itu tidak terlalu aneh. Baik manusia maupun binatang iblis, atau ras apapun, semua makhluk hidup memiliki rasa takut yang mendalam terhadap kematian. Tak seorang pun ingin mati, semua orang ingin hidup. Lili memutar matanya. "Kau ingin aku mengampunimu, aku bisa melakukannya. Tapi kau harus setuju untuk menjadi pelayanku." Ekspresi raksasa gurun berubah. "Tidak," katanya, "aku tidak bisa menjadi pelayanmu. Aku bawahan Ratu Gurun. Kalau dia tahu aku menjadi pelayanmu, dia pasti akan membunuhku." Kilatan dingin melintas di mata Li Qingfeng. "Karena kau tidak mau menjadi pelayanku, maka kau bisa mati." Ia melanjutkan setelah jeda sejenak. "Jika kau menjadi pelayanku, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Sedangkan untuk Ratu Gurun ini, yakinlah dia bukan tandinganku. Kau seharusnya tahu betapa kuatnya api emasku." Mata raksasa gurun bergerak gelisah. Ia tampak berjuang untuk mencapai keputusan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengabdikan diri kepada pria di hadapannya. Jika tidak, ia akan mati sekarang juga. Jika ia mengabdikan diri kepada pria ini, masih ada kemungkinan ia akan hidup. Dengan suara dentuman keras, raksasa gurun itu berlutut di hadapan Li Qingfeng lagi. "Aku berjanji padamu," katanya, "aku akan menjadi pelayanmu." Raksasa gurun mengangkat satu jari. Dari dalam ruang pikirannya, ia mengeluarkan segel pasir kemasan. Segel ini tampak identik dengan sebutir pasir biasa, hanya saja terbuat dari energi jiwa. Segel itu terbang langsung ke tangan Lili. Lili menyimpan segel itu jauh di dalam pikirannya. Segel itu muncul di sana, bagai butiran pasir yang mengambang. Butiran pasir itu membentuk wujud raksasa gurun saat ini. Hanya dengan satu pikiran, Lili dapat memaksa butiran pasir itu hancur dan meledak. Jika itu terjadi, raksasa gurun pun akan mati. Melihat raksasa gurun telah berjanji padanya, Lili tampak senang. Alasan dia membiarkan raksasa gurun tetap hidup adalah karena dia perlu meminta informasi tentang gurun api merah. Meskipun Lili telah memperoleh peta lengkap gurun api merah, peta itu berasal dari 5 abad yang lalu. Selama 500 tahun tersebut, beberapa geografi, landmark, dan persebaran binatang iblis di gurun api merah pasti telah berubah. Misalnya, Raja Semut Karnivora belum ditandai di peta, tetapi Li Qingfeng telah menemukannya segera setelah memasuki gurun. Li Qingfeng menatap raksasa gurun. "Saat ini," tanyanya, "apa saja kekuatan terbesar di gurun api merah? Ceritakan tentang mereka." Raksasa gurun mengangguk. "Saat ini, ada 3 kekuatan besar di gurun," katanya. "Yang pertama adalah manusia yang sangat kuat yang mampu mengolah diri sendiri, yang disebut Fury Supreme. Yang kedua adalah Ratu Gurun. Seluruh tubuhnya terbuat dari pasir kemasan dari gurun api merah. Ia sangat kuat, mampu melahap manusia yang berkultivasi sendiri dan binatang iblis, lalu mengubah mereka semua menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatan besar ketiga di gurun adalah binatang Fata Morgana. Mereka dapat menciptakan ilusi dan Fata Morgana untuk membingungkan para pembudidaya diri. Mereka akan menjebak mangsanya dan akhirnya membunuh mereka." Mendengar kata-kata raksasa gurun, Lili mengangguk. Ia kini memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang distribusi kekuatan di gurun api merah. Dikombinasikan dengan peta Crimson Fire Desert berusia 500 tahun yang dimilikinya, ia memiliki gambaran jelas mengenai medan daerah tersebut dan pelaku utamanya, beserta lokasi beberapa ramuan roh. Berbalik, Li Qingfeng berjalan ke sisi ular pemakan langit. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya. Ular pemakan langit menggeleng. "Aku merasa sangat buruk," katanya, "aku terluka parah, esensi iblisku habis. Dan bahkan jika kau menyuruhku berjalan di gurun terkutuk ini sekarang, aku tidak akan mampu." Li Qingfeng mengangguk. Dengan kekuatan pikiran, ia mengambil beberapa ramuan penyembuh dari cincin interspatialnya. Ia memasukkannya ke dalam mulut ular pemakan langit. "Makanlah ini," katanya. "Serap kekuatannya dan pulihkan esensi iblismu." Mata ular pemakan langit berbinar, terkejut. "Dari mana kau mendapatkan semua ramuan penyembuh tingkat tertinggi ini?" tanyanya. "Ini sangat berharga, aku belum pernah melihat ini di benua api merah sebelumnya."
Di samping mereka, anak anjing hitam mengibaskan ekornya dengan angkuh. Kau yang paling menderita, katanya, pertama kau dikejar-kejar, lalu kau hampir mati. Kita bersenang-senang di benua ini. Lihat orang di samping kita ini. Ya, dia pangeran kedua dari negara Lingyun. Dan dia teman kita. Ular pemakan langit melirik anak anjing hitam, matanya dipenuhi rasa iri. Anak anjing itu hampir mati, dan mereka berdua menjalani kehidupan yang santai. Tanpa ragu sedikitpun, ular pemakan langit segera menelan ramuan tingkat tertinggi yang diberikan Li Qingshan. Ramuan itu berubah menjadi energi yang sangat besar, memperbaiki tubuhnya yang rusak dan luka-luka internalnya. Ramuan penyembuh tingkat tertinggi ini sangat mujarab. Ramuan ini sepenuhnya terbuat dari harta karun surga dan bumi. Hanya dalam beberapa menit, tubuh ular pemakan langit telah pulih sepenuhnya. Bab 1698. Melihat wajah yang dikenal, Li Qingshan menatap ular pemakan langit di sampingnya. Apakah lukamu sudah sembuh? Tanyanya. Ular pemakan langit mengangguk. Luka-lukaku sudah sembuh, katanya, kita bisa pergi sekarang. Dengan lambaian tangannya, Li Qingshan berkata, kalau begitu, ayo kita cari buah jiwa raja. Setelah itu, rombongan itu pergi. Di bawah bimbingan raksasa gurun, mereka melangkah maju. Harus dikatakan bahwa keputusan King Feng Li untuk menaklukkan raksasa gurun merupakan keputusan yang bagus. Raksasa gurun adalah makhluk asli gurun api merah. Ia mengenal betul daratan gurun seluas kurang lebih 15.000 km persegi. Ia tahu di mana letak bahaya, di mana binatang-binatang buas berada, dan di mana badai pasir mengamuk. Ia telah melihat semuanya berkali-kali sebelumnya. Meskipun peta yang dimiliki King Feng Li sangat rincin, setelah 500 tahun, banyak hal telah berubah. Di beberapa tempat, Raja Binatang Iblis yang dulu ada di sana telah mati, dan digantikan oleh Raja baru. Di tempat lain, yang tadinya berupa gundukan pasir, kini terdapat cekungan di tanah, membentuk tebing. Raksasa gurun berjalan di depan, memimpin rombongan. Pada saat yang sama, ia menjelaskan kepada Li King Feng, Tuan, gurun api merah tua sangat berbahaya. Bahkan kami, para raksasa gurun, memiliki tempat-tempat yang biasanya tidak berani kami dekati. Ada bahaya besar yang tersembunyi di sana, jauh di bawah tanah. King Feng Li mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Begitu menginjakkan kaki di gurun api merah, ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Bahaya tidak hanya datang dari permukaan gurun, tetapi juga dari bawah. Li King Feng telah menguasai teknik tubuh api penyucian fana. Ia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan medan. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa, jauh di dalam pasir, terdapat kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini, jika dibangkitkan, dapat menghancurkan dunia. Gurun api merah sangat luas, membentang sekitar 15.000 km persegi. Di area ini, sebagian besar tanahnya tertutup pasir. Butiran-butiran pasir kuning menari-nari ditiup angin sepoi-sepoi, menutupi langit. Selain pasir, di beberapa sudut yang tersembunyi, terdapat bukit, oasis, dan mata air. Tentu saja, hal-hal seperti ini jarang terjadi. Terkadang, seseorang bisa berlari sejauh 10.000 km tanpa melihat satupun. Untungnya, Lily memiliki api emas, ditambah kekuatan yang luar biasa, sehingga ia mampu terbang dengan cepat. Jika orang biasa berada di tempatnya, mereka pasti sudah terbakar hidup-hidup hanya karena panasnya. Tiba-tiba, Li King Feng mengerutkan kening. Di hadapannya, ia melihat sekelompok orang berbaju merah berlarian dengan putus asa. Kelompok itu berjumlah sekitar 20 orang dan dipimpin oleh seorang pria parubaya dan seorang wanita. Di belakang pasangan parubaya itu, sekelompok lain mengikuti dengan cepat. Mereka mengenakan pakaian emas dan memegang busur serta anak panah, yang mereka gunakan dengan sangat kejam dan efektif. Setiap anak panah yang mereka lepaskan merenggut setidaknya satu nyawa orang-orang berpakaian merah itu. Dalam sekejap mata, sekitar selusin dari sekitar 20 orang yang melarikan diri telah tewas. Hanya tersisa 7 atau 8 orang. Menyadari upaya mereka untuk melarikan diri sia-sia, pasangan parubaya yang memimpin rombongan itu tiba-tiba berbalik. Mereka telah memutuskan untuk menghadapi para pengejar berjubah emas alih-alih terus berlari. Pemimpin kelompok yang membawa busur dan anak panah itu adalah seorang pria parubaya. Ia bertubuh jangkung, berkulit dan berambut kemasan. Ia berdiri tegak, energi kemasan yang kuat terpancar dari sekujur tubuhnya. Ia menatap tajam pasangan parubaya itu dengan tatapan dingin. Pasangan parubaya itu berusia sekitar 40 tahun. Namun, wanita itu luar biasa cantik, dengan fitur-fitur halus, kulit pucat, dan sosok yang anggun. Pakaiannya berwarna merah, menonjolkan siluetnya yang mempesona dengan efek yang luar biasa. Di sampingnya, pria parubaya itu juga tinggi dan tampan. Wajahnya mungkin menarik, tetapi saat ini, wajahnya pucat pasi dan raut wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Wanita cantik berbaju merah itu mengerutkan kening sambil berteriak. Yi Jianjin, teriaknya.
Kau telah memburu kami sejauh lebih dari 3 kilometer. Apa kau akan melakukan apapun untuk membunuh kami? Pria pirang bernama Yi Jianjin itu tertawa terbahak-bahak. Linglong Huo, Wu Yatai, katanya dengan suara dingin, serahkan ramuan roh tingkat tertinggi yang baru saja kau temukan, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di sini. Mendengar kata-kata Yi Jianjin, ekspresi Wu Yatai berubah menjadi terkejut dan ketakutan. Ia hanyalah seorang master alam kaisar roh tingkat ke-9. Baru saja, ketika ia dan adik perempuannya menemukan ramuan roh tingkat tertinggi, mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa, begitu mereka menyerap kekuatan ramuan roh tingkat tertinggi ini, mereka akan mampu menembus alam tertinggi. Ketika itu terjadi, sekte kaisar api mereka akan naik ke tingkat tertinggi. Namun, tepat saat mereka memetik ramuan roh itu, mereka telah terlihat oleh Yi Jianjin. Yi Jianjin memiliki latar belakang yang tangguh, dia adalah penasihat utama dan pelindung negara panah emas, sekaligus master alam tertinggi tingkat kelima. Yi Jianjin telah mengejar Wu Yatai dan Linglong Huo, bersama dengan sisa kultivator sekte kaisar api, dan mereka telah membunuh semuanya kecuali 7 atau 8 dari mereka. Wu Yatai menatap Linglong Huo. Adik perempuan, katanya, mungkin kita harus menyerahkan ramuan roh tingkat tertinggi kepadanya. Kilatan kepedihan melintas di mata Linglong Huo. Ia teringat pada salah satu kakak seniornya, Kaisar Api. Jika Kaisar Api ada di sini, ia tak akan pernah menuruti permintaannya. Ia dan Kaisar Api pernah berbagi mimpi yang sama, yaitu menembus alam tertinggi. Ia tak menyangka, setelah akhirnya menemukan ramuan roh tingkat tertinggi di gurun api merah, ia harus merelakannya. Namun, Linglong Huo juga tahu bahwa situasi ini tidak memberi mereka pilihan lain. Ia harus melepaskan ramuan spiritual itu. Jika tidak, mereka semua akan berada dalam bahaya besar. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka sendiri, bersama dengan nyawa sesama anggota sekte. Tepat saat itu, Yi Jianjin tertawa terbahak-bahak sambil berkata lagi, Wu Yatai, aku tidak hanya menginginkan ramuan roh tingkat tertinggimu hari ini. Aku juga menginginkan adik perempuanmu, Linglong Huo. Dia sangat cantik, aku ingin dia menjadi milikku. Mendengar kata-kata Yi Jianjin, Wu Yatai dan Linglong Huo sama-sama diliputi amarah. Wu Yatai sangat menyayangi adik perempuannya, Linglong Huo. Wu Yatai melangkah maju. Yi Jianjin, katanya, aku bisa memberikan ramuan roh tingkat tertinggi ini kepadamu, tapi tidak untuk adik perempuanku. Yi Jianjin menyeringai, kilatan dingin melintas di matanya. Ia tiba-tiba mengangkat busur emasnya dan melepaskan anak panah. Dalam kilatan petir keemasan, anak panah itu melesat menembus tubuh Wu Yatai, menjepitnya ke tanah. Yi Jianjin berjalan ke sisi Wu Yatai. Ia mengeluarkan belati dan menempelkannya di leher Wu Yatai. Kau baru di alam kaisar roh tingkat ke-9, katanya. Kau terlalu lemah untukku. Aku hanya perlu menggerakkan belati ini sedikit saja, dan kepalamu akan terpenggal. Jika kau ingin hidup, berikan aku ramuan roh tingkat tertinggi dan adik perempuanmu. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Wu Yatai. Ia merasakan aura kematian terpancar dari belati itu. Ia tahu, jika ia tidak menuruti perintahnya, ia pasti akan dibunuh. Tanpa pilihan lain, Wu Yatai mengeluarkan ramuan roh tingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada Yi Jianjin. Ini, aku memberimu ramuan roh, katanya. Adik perempuanku juga milikmu. Biarkan aku pergi. Yi Jianjin tertawa terbahak-bahak, senang dengan sikap Wu Yatai. Ia menoleh ke Linglong Huo, menatapnya dengan ekspresi panas. Ketika Li tiba di tempat kejadian, inilah pemandangan yang mereka lihat. Cahaya dingin melintas di matanya. King Fengli tentu saja pernah mendengar tentang Wu Yatai dan Linglong Huo. Ia pernah menerima ajaran Kaisar Api, yang pernah menjadi anggota sekte Kaisar Api di Mars. Ia adalah salah satu anggota sekte Kaisar Api yang kemungkinan besar akan mewarisi sekte tersebut. Namun, Kaisar Api kemudian dijebak oleh Wu Yatai dan diburu. Setelah terluka parah, ia pergi ke bumi dan meninggal di sana. Pada akhirnya, pengetahuan Kaisar Api diwariskan kepada Li Qingfeng. King Fengli telah berjanji kepada Kaisar Api bahwa dia akan membawa abunya ke Mars untuk dikuburkan, dan bahwa dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Linglong Huo. Bab 1699. Memenuhi keinginan terakhir Kaisar Api. Sejak bertemu Linglong Huo dan Wu Yatai, Li tentu saja berniat memenuhi janjinya kepada Kaisar Api. Lagi pula, di bumi, ia telah menerima pedang dan teknik Kaisar Api, yang sangat membantunya dalam perjalanannya. Dia melangkah maju dan berkata, Wu Yatai, kau benar-benar tidak tahu malu. Dasar bajingan, kau benar-benar akan menyerahkan adik perempuanmu. Aku malu hanya melihatnya. Mendengar ejekan Li dari Li Qingfeng, Wu Yatai menoleh. Ketika melihat seorang pemuda yang berbicara, raut wajahnya berubah menjadi marah. Siapa kau? Siapa kau berani mengejekku? Kau tidak berhak menghakimi tindakanku. Li Qingfeng menyeringai. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata, Wu Yatai, kau terlihat cukup tampan.
Aku tidak menyangka kau terlihat seperti orang terhormat. Namun, di balik kulit cantikmu, isi perutmu kotor, busuk, dan menjijikkan. Membuka mulutnya, Lily melepaskan energi emasnya. Energi itu melesat dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus tangan Wu Yatai. Cahaya itu meninggalkan lubang besar di tangannya, memperlihatkan tulang-tulang yang retak dan membuat darah beterbangan. Wu Yatai meraung kesakitan. Jika bukan karena dia membutuhkan Linglong Huo untuk melihat warna asli Wu Yatai, King Feng Li pasti sudah membunuhnya saat itu juga. Melihat pemandangan di hadapannya, Linglong Huo sama sekali tidak bersimpati kepada kakak laki-lakinya. Ia baru saja mendengar kakak laki-lakinya memberitahu Yi Jianjin bahwa ia bisa memilikinya dengan telinganya sendiri. Demi bertahan hidup, Wu Yatai rela menyerahkannya, sungguh menjijikkan. Linglong Huo dulu menganggap Wu Yatai orang yang baik. Ia sudah lama mendekatinya, tetapi diam-diam Wu Yatai masih menyimpan perasaan terhadap Kaisar Api. Meskipun sudah bertahun-tahun Kaisar Api menghilang, ia masih menunggunya. Itulah sebabnya ia tak pernah menerima perasaan Wu Yatai. Namun hari ini, ia melihatnya apa adanya, seekor binatang yang menyamar sebagai manusia. Demi bertahan hidup, ia rela melakukan apa saja. Tanpa menghiraukan Wu Yatai dan lolongannya lagi, Li Qingshan berbalik menghadapnya. Kau Linglong Huo, katanya, benarkah? Kau adik perempuan Kaisar Api. Keterkejutan terpancar di wajah Linglong Huo. Ia belum pernah melihat Li Qingshan sebelumnya. Mengapa Li Qingshan tahu namanya, dan bahwa kakak laki-lakinya adalah Kaisar Api? Secercah harapan muncul di matanya saat ia buru-buru berbicara. Apa kau melihat kakak seniorku, Kaisar Api? Di mana dia sekarang? Apa dia baik-baik saja? Aku terus memikirkannya. Melihat urgensi dan kegembiraan di mata Linglong Huo, Li Li merasa sedikit sedih. Jelas terlihat ketika ia menerima ajaran Kaisar Api bahwa ia sangat mencintai adik perempuannya. Linglong Huo dan Kaisar Api tumbuh bersama, tetapi kini, mereka dipisahkan oleh maut untuk selamanya. Sebelum Li Qingfeng terdiam, Linglong Huo sepertinya sudah menduga sesuatu. Wajahnya memucat. Kakak seniorku, gumamnya. Ada apa dengannya? Katakan sesuatu. Dengan pikiran, Li Qingfeng mengeluarkan abu Kaisar Api dari cincin interspatialnya. Linglong Huo, katanya, ini abu Kaisar Api. Beberapa dekade yang lalu, demi memiliki ramuan roh tingkat Kaisar untukmu, Kaisar Api diburu oleh Wu Yatai. Akhirnya, ia melarikan diri ke bumi dan mati di sana. Permintaan terakhir Kaisar Api adalah agar abunya dikuburkan di Mars, dan agar aku memberitahumu bahwa orang yang dicintainya selalu dirimu. Dengan tangan gemetar, Linglong Huo mengambil kotak berisi abu Kaisar Api dari tangan Lily. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari matanya saat ia memikirkan semua hal yang telah ia dan kakak laki-lakinya lalui bersama. Linglong Huo tumbuh besar bersama Kaisar Api. Dari desa yang sama, mereka berdua bergabung dengan Sekte Kaisar Api. Karena keduanya sangat berbakat, mereka sangat dihormati oleh para tetua dan dicalonkan untuk posisi ketua Sekte-Sekte Kaisar Api di masa depan. Linglong Huo mengingatnya dengan jelas, beberapa dekade yang lalu, Kaisar Api telah memberitahunya bahwa ia akan menemukan ramuan spiritual untuk membantunya menerobos. Ia tidak menyangka Kaisar Api tidak akan kembali. Wu Yatai pernah memberitahunya bahwa Kaisar Api telah hilang setelah jatuh dari tebing, tetapi Linglong Huo tidak pernah mempercayainya. Hari ini, ia akhirnya melihat abu Kaisar Api. Linglong Huo sangat mengenal Kaisar Api. Bahkan setelah meninggal, ia bisa merasakan bahwa abu itu pasti miliknya. Linglong Huo berbalik, matanya dipenuhi amarah. Ia berjalan ke sisi Wu Yatai dan, sambil mengangkat satu kaki, menginjak tangannya dengan keras, meremukkan semua tulangnya. Wu Yatai melolong kesakitan. Linglong Huo menatap Wu Yatai. Bajingan, suaranya dipenuhi amarah. Kenapa kau harus membunuh kakak senior kami? Kau bertanya kenapa aku harus membunuh Kaisar Api, kata Wu Yatai. Kau tahu aku menyukaimu, tapi kau juga menyukai Kaisar Api. Bahkan guru kita ingin mewariskan posisi ketua sekte kepadanya. Aku tidak mungkin membiarkan itu. Bukan hanya kau yang akan kumiliki, aku juga akan memiliki posisi ketua sekte. Api amarah semakin berkobar di dada Linglong Huo. Memikirkan kematian kakak laki-lakinya yang mengerikan, ia merasa napasnya tercekat. Ia terus menghentakkan kaki ke arah Wu Yatai, bahkan menggunakan esensi vitalnya, membuatnya berteriak berulang kali. Sebelumnya, tubuh Wu Yatai terjepit ke tanah oleh panah Yi Jianjin. Kini, ia tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah menerima pukulan. Berdiri di pinggir, Yi Jianjin menyaksikan kejadian ini. Ia mengerutkan kening, kesal. Wu Yatai baru saja menyerahkan ramuan roh tingkat tertinggi kepada Yi Jianjin dan setuju untuk memberinya adik perempuannya yang cantik itu, jadi secara teknis ia adalah anteknya. Yi Jianjin merasa ia tidak dihormati. Menatap tajam ke arah King Feng Li, Yi Jianjin berbicara dengan nada dingin. Siapa kau? Hidup Wu Yatai adalah milikku. Bukan kau yang berhak memutuskan apa yang akan terjadi padanya. Li King Feng melirik Yi Jianjin.
Aku ada urusan dengan Wu Yatai dan Ling Longhuo, katanya dengan tenang. Pergilah sekarang juga, atau kau tak bisa menyalahkanku kalau aku bertindak kasar. Mendengar pernyataan sombong Li Qingfeng, Yi Jianjin tertawa terbahak-bahak. Di seluruh gurun api merah, tak seorang pun berani berbicara kepadanya seperti ini. Kebanyakan praktisi yang melihat Yi Jianjin akan lari ketakutan. Mereka semua tahu betapa kuat dan kejamnya dia. Yi Jianjin adalah seseorang yang mampu menjadi penasihat utama dan pelindung negara panah emas. Tak hanya kuat, ia juga kejam. Dengan sedikit provokasi, ia akan menggunakan busur dan anak panah emasnya untuk menusuk jantung si pelaku, membunuhnya dengan darah dingin. Yi Jianjin menatap tajam ke arah Li Qingfeng. Anak muda, katanya, kau mungkin tidak tahu siapa aku. Biar ku jelaskan padamu. Aku adalah penasihat utama dan pelindung negara panah emas. Bukan hanya kau, bahkan Kaisar Ling Yun sendiri pun tidak akan berani berbicara seperti ini kepadaku. Jelas bahwa pangeran kedua juga mengenali Yi Jianjin. Sambil berjalan mendekati King Feng Li, ia berkata, hati-hati. Yi Jianjin ini sangat kuat, ia adalah penguasa alam tertinggi tingkat kelima. Busur dan anak panah emasnya sangat berbahaya, bahkan mampu membunuh penguasa alam tertinggi tingkat keenam. King Feng Li tersenyum dan melambaikan tangan pada pangeran kedua, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun lawannya adalah seorang master alam tertinggi tingkat kelima, jauh lebih kuat darinya, King Feng Li tidak takut. Bab 1700. Panah ilahi tingkat tertinggi. Sambil tersenyum pada Yi Jianjin, Li Qingfeng berkata, aku selalu mendengar bahwa panahan negeri panah emas sangat kuat. Mereka menyebutnya panah dewa. Biar aku melihatnya sendiri hari ini. Yi Jianjin memelototi Lili dengan tatapan membunuh. Ia sangat tidak senang dengan pemuda yang terlalu sombong ini. Dengan kekuatan yang luar biasa, Yi Jianjin mengaktifkan esensi vitalnya dan menarik tali busur emasnya. Dari balik punggungnya, ia mengeluarkan sebuah anak panah emas. Anak panah ini sepenuhnya ditempa dari batu meteor emas kelas 4. Anak panah itu cukup tajam untuk menembus apapun di dunia. Yi Jian menarik tali busurnya sepenuhnya, mengisi anak panah emas itu dengan seluruh esensi vitalnya. Kemudian, ia melepaskannya. Bagaikan seberkas petir keemasan, anak panah itu melesat ke arah Lili dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, muncul di hadapannya hampir seketika. Mengaktifkan esensi vitalnya, Lili tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Ia menggunakan tinju neraka cekik, tetapi alih-alih tinjunya, ia menggunakan tangan terbukanya. Dan dengan tangan itu, ia menangkap panah emas itu. Derak, derak, kresek, kresek. Tertangkap di tangan Lili, panah emas itu mengeluarkan serangkaian suara gemuruh, seperti suara logam yang bergesekan, tetapi juga seperti suara ledakan. Namun, panah itu tidak melukai tangan Lili sama sekali. Tubuh Li Qingfeng pada dasarnya kebal saat ini. Hanya serangan dari seorang master alam tertinggi tingkat ke-7 atau lebih tinggi yang dapat melukai dagingnya, selain itu, bahkan goresan pun tidak akan terjadi. Melihat ini, raut wajah Yi Jianjin berubah. Menangkap anak panahku dengan tangan kosong, katanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau melakukannya? Panah emasmu bagus, kata Lili sambil tersenyum. Pinjamkan saja padaku. Sambil menggenggam anak panah emas di tangannya, Li Qingfeng menarik lengannya ke belakang lalu melemparkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Dalam kilatan cahaya keemasan, anak panah itu melesat ke arah Yi Jianjin. Ekspresi Yi Jianjin berubah. Ia menendang tanah dan buru-buru menghindar ke samping. Namun, panah emas yang dilempar dari tangan Li terlalu cepat. Panah itu meluncur melewati wajahnya, mengiris kulitnya, dan meninggalkan darah menetes dari lukanya. Para kultivator di sekitar mereka semua tercengang. Baik murid Sekte Kaisar Api maupun kelompok dari negeri panah emas, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Yi Jianjin terkenal di seluruh 5 kerajaan di sisi selatan benua api merah. Ia sangat kuat, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa panahnya akan ditangkap oleh Li Qingfeng dengan tangan kosong. Sekilas amarah menari-nari di mata Yi Jianjin saat dia menghunus 3 anak panah lagi dari belakangnya dan menembakkannya ke arah King Feng Li. Ketiga anak panah itu datang ke arah King Feng Li dari 3 arah yang berbeda, masing-masing diarahkan ke tenggorokannya, jantungnya, dan kakinya. Ekspresi Lili tetap tenang, tanpa rasa takut sama sekali. Ia mengangkat tangannya dan menggambar busur di udara secepat kilat, menangkap ketiga anak panah emas di tangannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia melemparkannya ke depan. Ketiga anak panah itu melesat ke arah Yi Jianjin dalam 3 kilatan cahaya keemasan, masing-masing mengambil jalur yang berbeda. Mereka meninggalkan 3 luka gores di tubuh Yi Jianjin, menumpahkan darahnya lagi. Yi Jianjin, kata Lili, daya tembus anak panahmu terlalu lemah. Kau takkan bisa mengalahkanku. Kemarahan melintas di mata Yi Jianjin. Ia menyimpan busur dan anak panahnya, lalu mengangkat tangan kanannya dan meninju Li dari kejauhan. Pukulan Yi Jianjin ini sangat dahsyat, langsung menghancurkan kehampaan. Cahaya keemasan menyambar dunia, seolah hendak menyelimuti langit dan bumi. Tanpa ragu,
Li Qingfeng menggunakan tinju ketujuh dari tinju neraka cekik. Mengayunkan tinjunya, ia melepaskan gelombang rune berbentuk kecebong yang mengguncang bumi. Seketika, rune-rune itu bertabrakan dengan tinju Yi Jianjin, memaksanya mundur 2 langkah. Ekspresi Yi Jianjin berubah. Ia tahu bahwa ia telah menghadapi musuh yang kuat. Baik kekuatan busur dan anak panahnya maupun kekuatan fisik tinjunya tidak dapat mengalahkan pemuda di hadapannya ini. Qingfeng Li, meskipun kekuatan fisikmu hebat, aku akan membiarkanmu merasakan serangan spiritualku. Yi Jianjin memelototi Qingfeng Li dengan dingin. Dengan pikirannya, Yi Jianjin mengambil Sonic Golden Drum dari cincin interspatialnya. Drum emas Sonic itu seukuran telapak tangan yang terentang. Di atasnya berkilau tulisan-tulisan jimat emas yang tampak misterius. Seluruhnya dijahit dari kulit emas. Ini bukan kulit biasa, melainkan dosa dari binatang iblis tingkat tertinggi yang sangat kuat, harimau panah emas. Sebagai penasihat utama negara panah emas, Yi Jianjin tentu saja memiliki banyak harta karun spiritual. Gendang emas Sonic yang baru saja ia bawa adalah harta karun rahasia spiritual tingkat 4 tingkat tertinggi yang sangat kuat. Sonic Golden Drum memancarkan serangan spiritual yang kuat. Sangat sulit untuk bertahan melawannya, dan banyak kultivator telah terbunuh olehnya menggunakan harta rahasia spiritual ini. Berdiri teguh pada pendiriannya, Li Qingfeng mencibir. Ia sama sekali tidak khawatir dengan drum emas Sonic milik Yi Jianjin. Justru sebaliknya, ia merasakan gelombang penghinaan. Kekuatan terbesar Li Feng adalah energi spiritualnya, yang bahkan lebih kuat daripada tubuh api penyucian fana miliknya. Jauh di dalam ruang pikiran Qingfeng Li, terdapat batu giling hitam putih. Ini adalah harta karun kekacauan tertinggi, yang secara alami tak tergoyahkan. Bahkan jiwa seorang suci pun tak dapat dengan mudah menghancurkan jiwanya. Mengangkat tangan kanannya, Yi Jianjin memukul Sonic Golden Drum dengan kuat, melepaskan gelombang kemasan. Gelombang emas itu bagaikan pisau tajam. Saat terlihat, ia merobek udara dan melesat langsung ke ruang pikiran Li. Li membuka mulutnya. Mengaktifkan energi spiritual jauh di dalam pikirannya, ia mencurahkan kekuatan spiritualnya dalam wujud singa petir hitam. Singa guntur hitam itu mengeluarkan serangkaian suara gemeretak yang memekakkan telinga saat ia terbang langsung ke arah gelombang Sonic emas. Gelombang emas itu langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi Yi Jianjin berubah. Ia tak menyangka serangan spiritualnya akan mudah dipatahkan oleh Li Qingfeng juga. Tak percaya dengan situasi ini, ia kembali mengulurkan tangannya dan memukul drum emas Sonic. Gelombang emas yang tak terhitung jumlahnya meletus, terbang ke arah Li Qingfeng dari segala arah. Li Qingfeng sama sekali tidak keberatan. Menggunakan kekuatan energi spiritual di ruang pikirannya, ia terus melancarkan serangan spiritual Sonicnya sendiri. Singa hitam itu memancarkan gelombang guntur Sonic yang berderak, menghancurkan semua gelombang emas itu berkeping-keping, yang kemudian berubah menjadi debu dan lenyap. Saat dia melawan Yi Jianjin, energi roh Qingfeng Li terus meningkat. Selain itu, melihat gendang emas Sonic milik lawannya, ia merasakan sedikit pemahaman. Serangan Sonic yang dipancarkan gendang emas berbentuk gelombang. Namun, serangan spiritual Li Qingfeng biasanya berbentuk garis lurus atau busur. Mengapa serangan spiritualku tidak bisa berbentuk gelombang? Li berpikir dalam hati. Jika mereka berbentuk gelombang, kekuatan serangan mereka pasti akan berlipat ganda. Qingfeng Li mulai menciptakan raungan singa kelima, ia menyebutnya raungan singa Sonic. Sonic Lion Roar mampu mengubah energi roh menjadi gelombang. Singa-singa Sonic itu dapat muncul dari kehampaan dengan kecepatan yang mengejutkan musuh. Tentu saja, untuk mempelajari raungan kelima raungan singa, seseorang harus mampu menggabungkan energi spiritualnya dengan kitab suci jimat spasial. Untungnya, Li telah mempelajari kitab suci jimat spasial sebelumnya dan sangat familiar dengannya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.